Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengikuti program Semangat Guru 2 di Ayo Guru Belajar pada STIM PKB. Kebetulan materinya adalah motivasi dan merdeka belajar. Di sini saya mengerjakan lembar aksi 1 pada latihan. Perkenalkan, nama saya Apita Intan Mustiati SPD. Kebetulan saya mengajar di salah satu sekolah negeri di Kabupaten. Oke, di sini kita akan menjawab 3 pertanyaan latihan mandiri. Yang pertama yaitu apa hal baru yang Anda pelajari tentang motivasi dan merdeka belajar. Yang kedua, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih motivasi. Yang ketiga, apa tips Anda untuk para pengajar mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar. Baik, yang pertama adalah pertanyaan pertama, yaitu apa hal baru yang Anda pelajari tentang motivasi dan merdeka belajar. Yang pertama yaitu saya mempelajari pada video yang diupload oleh seri Semangat Guru, yaitu motivasi itu ada 2. Yang pertama yaitu konten, dan kedua yaitu proses, dimana yang konten itu apa sih yang memotivasi pada diri kita, yang sedangkan proses itu bagaimana saya bisa termotivasi pada diri kita itu. Tetapi kebanyakan orang miskonsepsi antara hanya konten atau proses saja, dan terkadang tidak keduanya. Maka dari itu pada teori motivasi konten, pada adaptasi dari teori Maslow itu ada berbasis perkembangan dan kekurangan, di mana di situ ada yang namanya kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan harga diri, kebutuhan relasional, kebutuhan rasa aman, dan kebutuhan fisiologis. Sedangkan untuk teori motivasi pada proses itu manusia termotivasi menjadi suatu tujuan yang ditetapkannya sendiri, di mana prosesnya itu dari nilai, kemudian ada emosi, keinginan atau desires, kemudian ada tujuannya. Dari tujuan tersebut nanti tuh ada respon atau tindakan yang akan kita kerjakan. Kemudian nanti kita akan ada yang namanya konsekuensi atau umpan balik. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih motivasi. Saya akan menjawab yaitu yang pertama, membantu mengenali kebutuhan guru dan peserta didik, di mana kebutuhan guru dan peserta didik itu berbeda-beda, ya, di mana bergantung sama tingkat kesetresan guru atau mungkin banyak faktor yang mengikutinya. Kemudian yang kedua yaitu menggali potensi diri pada guru dan peserta didik. Banyak hal yang bisa kita gali dari potensi masing-masing guru maupun peserta didik, bergantung dengan tadi kebutuhan guru itu seperti apa dulu kita harus tahu, kemudian kita harus menggali potensi yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan aksi nyata dengan menyusun tujuan pengembangan diri serta umpan balik pada peserta didik. Yang terakhir itu melakukan aksi nyata yaitu kita membuat suatu rencana, menyusun tujuan kita dari masalah-masalah atau kebutuhan guru dan peserta didik yang setelah kita temui tadi. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu apa tips Anda untuk para pengajar mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar. Pada lembar aksi 1 di sana itu ada yang namanya persiapan dan ada yang namanya praktik kita. Nah, di dalam situ itu dalam praktik itu kita akan mendapatkan cara-caranya atau tipsnya, yaitu yang pertama memetakan kebutuhan diri dengan teori Maslow. Kedua yaitu menyusun tujuan pengembangan diri sebagai guru. Yang terakhir adalah strategi umpan balik berkelanjutan. Yang namanya memetakan kebutuhan diri dengan teori Maslow yaitu kita tuh harus tahu dulu kebutuhan-kebutuhan apa yang ada atau yang harus kita analisis dulu. Misalnya kebutuhan guru tuh apa? Kebutuhan guru dalam menyelesaikan, kebutuhan guru dalam mengenali potensi anak, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menyusun tujuan pengembangan diri sebagai guru. Tujuan kita dalam mengembangkan diri itu nanti seperti apa? Misal dalam anak tuh
tidak memiliki suasana yang menyenangkan di kelas misalnya ya. Nah, kita bisa membuat tujuan pengembangan diri kita, misal anak kita ajak di luar atau melihat atau menerapkan sesuatu hal dalam materi yang kita kembangkan. Kemudian anak merasa bahwa dia tidak bisa mengeksplor diri mereka atau motivasi belajar mereka kurang. Nah, kita menyusun tujuan kita nih. Tujuan kita kalau anak biar motivasinya lebih itu seperti apa, atau kita berikan video motivasi, atau kita berikan semangat kepada mereka, motivasi diri mereka bahwa belajar itu tidak harus dari gurunya, atau kita bisa mencari referensi lain buat anak-anak seperti itu. Kemudian ada namanya strategi umpan balik berkelanjutan. Strategi umpan balik berkelanjutan itu yaitu setelah kita menyusun pengembangan diri, kita melakukan penerapan atau aksi nyata terhadap anak-anak. Kemudian nanti kita lihat anak-anak itu setelah kita memberikan treatment, itu anak akan ada sebuah perubahan atau tidak. Jika tidak, bagaimana langkah kita selanjutnya. Dan kita harus terus memotivasi diri kita dan anak-anak untuk belajar dan belajar bersama. Baik, itu yang dapat saya sampaikan dalam menjawab 3 pertanyaan dalam lembar aksi nyata ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.